Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Iya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Pedagang Ya, beras. saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi ya, aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Kalau bupati bisa langsung action. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu, oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati ya. Setelah dari... Ya dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. Pindah kemana? Jadi wakil bupati. Nah, wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan... Ya ikut pilkada juga nekat. Nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati, ya melawan itu bupati. Tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 ya. Sampai 2013. Terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. Menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Deddy kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Gak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari kecil Anda dibilang gitu? Iya. Bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat. Apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma nggak ikut di rumah. Wow, jadi apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Baik, terima kasih. Anda dianggap sukses ya, memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati. Bisa cerita apa? Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS, saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit kelas 3-nya ngakunya penuh direkturnya.
itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya, selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu yang Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan gak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Menarik, kuat sekali kata-kata Anda. Artinya tidak ada kata miskin, kita semua setara. Jadi semangatnya harus sama. Iya. Terima kasih Kang Deddy. Dan Anda juga punya banyak buku, saya lihat ya. Dan ini akan saya bagikan buat Anda semua yang ada di studio. Di luar itu seperti biasa, saya juga akan membagikan buku dari Dale Carnegie, Petunjuk Menikmati Hidup dan Pekerjaan. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua juga. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, sukses selalu. Ya. Izin Pak Gup ini disama-samakan sama netizen itu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagaimana pendapat Pak Gubernur? Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Deddy itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi, jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan-kebaikan Kang Deddy, inovasi-inovasi Kang Deddy, kecerdasan Kang Deddy jauh melampaui Helmi Hasan. Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak, justru kebaikan-kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga. Ketika Gubernur ini Pak, gimana yang maraknya itu Pak, kenakalan remaja tawuran gitu, ada pembinaan khusus nggak Bapak untuk para remaja seperti yang di Jabar itu Bapak? Ada pembinaan khusus nggak Bapak untuk menghindari tawuran remaja-remaja Bapak, anak sekolah? Tadi ingin saya sampaikan tentang masalah itu ya, tapi waktunya singkat tadi kita masuk sholat zuhur, dan ini kita usulkan sebenarnya untuk pembinaan ini dari sisi jam belajarnya. Kita ingin sebenarnya seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara, kalau bisa hari Sabtu itu semuanya kita bisa buat libur semua. Agar apa? Agar ada waktu sama orang tua, ada waktu menghabiskan orang tua edukasi di rumah, makanya di sekolah. Nah itu yang sedang kita kaji. Dan kalau yang kita dari luar Deddy, kita ingin pelajari juga, dampaknya, karena yang hari ini kita lihat yang komen-komen ataupun yang menyebut teman-teman saya dihubungkan sama begal. Nah itu kan beda lagi, begal sama
dibegal dimasukkan ke sana membenarkan dan melatih begalnya. Kalau yang anak SMA bisa cuma kenakalan nanti kita resepnya sama dulu